Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Nurul Faiza dan kepada teman-teman yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami, yaitu kelompok 4, untuk mempresentasikan materi yang berjudul Botani Farmasi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama Kamelia, yang kedua Nurlaili Saadah, Dia Nurwita Kartini, Isti Nurmaidah, Huda Nur Arifin, Estika Nur Hidayah, dan saya sendiri Eka Witrianing Tias. Semoga materi yang akan kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Berikut adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Baik, mengenai materi yang akan dijelaskan pada hari ini yaitu pendahuluan botani farmasi. Keilmuan farmasi untuk saat ini sangat berkembang pesat dikarenakan terjadinya peningkatan obat-obatan dari bahan alami yaitu tanaman, dan tak lupa pula dari golongan masyarakat yang cenderung menggabungkan antara ilmu tentang tanaman dan pengobatan menggunakan tanaman yaitu botani farmasi. Di sini botani farmasi juga memiliki arti masing-masing, yang mana botani sendiri yaitu ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan, dan farmasi ilmu yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan obat. Definisi botani farmasi yaitu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan tumbuh-tumbuhan berserta manfaatnya sebagai bahan obat dan determinasi tanaman obat melalui anatomi dan morfologinya. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Estetika. Slide selanjutnya yaitu sejarah botani farmasi. Berikut tokoh-tokoh sejarah botani farmasi yaitu 1. Papyrus dengan karya yang berjudul Resep Obat-obatan dari Tumbuhan dan Penyakit Tertentu. Yang kedua, Hippocrates dengan judul buku yaitu Peranan Tumbuhan sebagai 10 Penghasil Bahan Obat. Yang ketiga yaitu Aristoteles dengan judul karya yaitu Teori der Pflanzen. Yang keempat yaitu Theophrastos yang merupakan botani farmasi. Poin yang kelima ditemukan oleh Dioscorides pada abad 1 sebelum Masehi dengan judul buku Menyelidiki dan Mengumpulkan Tumbuhan dari Laut Tengah. Yang keenam ditemukan oleh Plinius pada abad 1 sebelum Masehi dengan buku Naturalis Historia yang mengambil dari Theophrastos Dioscorides. Yang ketujuh yaitu dari Galenos pada tahun 131 sebelum Masehi oleh dokter Yunani yang menyangkut pengetahuan tentang pengobatan pada zaman tersebut yang masih dipakai oleh Galensia atau yang bisa kita sebut dengan Bapak Ilmu Farmasi. Lanjutan dari sejarah botani farmasi. Poin ke-8, Jacobus Fronteus pada tahun 1592 sampai tahun 1631. Beliau membuat buku De Indiae Untriusque Naturali et Medica. Dalam buku tersebut memuat 60 jenis tumbuhan yang diteliti. Poin ke-9, Navan Rede tot Drankesten pada tahun 1671 sampai tahun 1691 dalam bukunya yang berjudul Hortus Indicus Malabaricus. Poin terakhir, tahun 1988 didirikan Chemist CH Pharmacologist Laboratorium sebagai bagian dari Kebun Raya Bogor untuk menyelidiki bahan atau zat yang terkandung dalam tumbuhan obat. Manfaat mempelajari botani farmasi. Nah, sebagai seorang farmasis, apa saja sih manfaat yang bisa kita dapatkan saat mempelajari ilmu botani? Manfaatnya adalah kita dapat mengetahui zat yang terkandung dalam suatu tumbuhan. Nah, sehingga kita bisa menghindari zat yang berbahaya dan memanfaatkan zat baik yang ada untuk pembuatan obat-obatan. Selain bermanfaat, itu juga menguntungkan karena efek samping yang ditimbulkan itu minim, bahan baku yang mudah didapat, dan tidak diperlukan biaya yang besar. Memasuki materi yang ketiga yaitu ruang lingkup botani farmasi. Di dalam botani farmasi kita akan mempelajari tentang struktur tumbuhan yang meliputi morfologi dan anatomi dari suatu tumbuhan yang terdiri dari daun, batang, akar, bunga, dan buah, dan lain-lain.
Kemudian kita juga akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan dari suatu tumbuhan atau fisiologi tumbuhan yang meliputi fotosintesis, respirasi, transport air, pembungaan, dan lain-lain. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang klasifikasi dan tata nama dari suatu tumbuhan yang meliputi nama umum atau nama biasa, nama ilmiah atau nama latin, dan taksonomi dari suatu tumbuhan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini, dan kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.